Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Anies Baswedan ingin mempermalukan Bapak Prabowo, Presiden kita, dan Wakil Presiden Mas Gibran. Namun Pak Luhut mempermalukan duluan Anies Baswedan dengan membongkar semua rekam jejaknya. Nah, bagaimana videonya sahabat? Kita nonton berikut ini. Sekarang Pilpres sudah selesai toh? Siapa bilang belum? Sudah selesai. Sudah ditentukan KPU toh? Nah, sekarang terpilih. Sekarang kita boleh meminta kepada pemegang kewenangan, laksanakan semua janji. Kalau kemarin pemerintah berjanji makan bergizi gratis, maka harus laksanakan SD, SMP, SMA. Janji rumah untuk rakyat miskin 3 juta harus dilaksanakan. Lapangan pekerjaan berapa? 19 juta harus dilaksanakan. Bangun fakultas kedokteran 300 harus dilaksanakan. Apa? Masih nganggur? Jenengan nomor 20 juta itu mungkin. 19 juta. Jadi kita sekarang harus kembalikan mulai dengan apa? Meminta semua janji dilaksanakan, meminta semua janji ditunaikan. Yang namanya janji adalah harus tunai. Dan ini cara mengembalikan kepercayaan. Karena kalau tidak begitu, maka proses ini kita akan kehilangan kepercayaan pelan-pelan kepada negara. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek. Kalau jelek pindah aja dari Indonesia. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang, dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombonglah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Misalnya contoh, tadi ada masalah satu perusahaan Brur yang datang dari Batam. Itu enak aja sama BP Batam itu. Dia udah datang mau investasi, udah mulai bekerjain, tiba-tiba dia batalin izinnya. Dia bilang kurang begini, segala macam. Aku panggil dari kantor. Sama yang punya Cinanya itu, panggil duduk Batamnya di Batamnya ini, kau kalau enggak aku audit kau, saya bilang. Ya, audit kau, terus terang kalau kau salah penjarain kau, saya bilang. Langsung beres, tadi kita setengah jam selesai. Jadi hal-hal semacam ini, true story. Anda boleh tanya tadi kantor saya jam 5 sore sebelum saya kemari. Saya bilang sama mereka, kau main-main sama aku, seku audit kau pasti ada dosamu. Don't play game with me, saya bilang sama dia. Ini investor kau sudah datang kemari, kau bikin begini, this investor few $100 million, kau gimana gitu? Yang ekonom dia bilang doktor gini-gini. Saya telepon itu satu dokter terkenal itu. Saya bilang, kau kok jadi berubah angka kamu? Saya bilang, jangan kau maaf Pak ini. Jangan kau lacurkan profesionalismemu. Hanya kau ingin sesuatu. Ada ekonom bilang ini begini. Kau waktu dulu menjabat beres nggak kau bikin gitu? Ya, beres nggak? Nggak beres juga kau bikin. Malah kau punya di audit BPK aku nggak beres juga kau segitu. Jadi jangan Anda terus macam-macam. Nggak usah, kalau orang-orang yang dokter ekonomi itu usahanya pernah gagal, jangan komentar. I'm serious, jangan komentar. Kalau usaha lu pernah maling-maling, lu juga jangan ngomong. Karena
jejak digital kita itu pasti ketahuan. Ada kepentingan Pak, siapa nggak ada kepentingan Pak Joko? Ngarang aja itu. Siapa bilang? Datang sama saya itu orang yang ngomong itu. Kesan yang kita tangkap gubernur terpilih agak resisten. Ya kalau dia resisten dia lihat aja. Silakan aja dia tunjukkan resistensinya di mana. Saya nggak ada urusan. Tapi jangan bilang-bilang terima macam-macam sama saya. Kejar siapa mungkin. Kalau mau duduk lihat baik-baik. Jangan aneh-aneh. Ya, siapapun dia. Jadi ini semata-mata hanya melanjutkan apa yang sudah dilakukan dan untuk kepentingan kepastian investasi. Ya. Secara profesional saya pertanggungjawabkan. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan. Siapapun dia. Mau siapa dia ngomong sih. Jangan asal ngomong aja Republik ini, dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomongnya benar. Saya rasa rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Ini sederhana. Gubernur yang putus asa melihat kenyataan itu atau gubernur yang mau mencari solusi melihat kenyataan itu? Baik. Itu aja. Baik, jadi, kita dengarkan. Pak Ahok. Saya jelasin dikit nih. Artinya bisa diselesaikan karena itu ada perbankan, karena itu ada mekanisme keuangan modern. Baik. Jadi jangan terlalu khawatir lah kalau soal begitu. Pak Ahok 30 detik. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Untuk DP rumah DP 0 rupiah sendiri itu kan sempat ini Pak mendapatkan kritik karena menurut masyarakat itu biayanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan Bapak ketika kampanye. Itu gimana Pak? Dulu janjinya apa ya? Rumah itu gimana Pak? Janji kami 0 rupiah. Itu janji kita DP-nya. Dan ketika di bawah UMP, memang tidak bisa pakai bank. Bank tidak akan pernah izinkan tanpa DP, tanpa bunga. Karena bank masih untung, ada prinsip perbankan. Air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan semuanya juga posisi siap, nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut, ke laut, ke laut, ke laut. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Dan ini melawan sunnatullah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Justru yang terjadi apa? Sekarang saya tanya, kalau Anda nggak mau melakukan normalisasi sungai, Anda mau pakai apa? Saya bilang kok sama penduduknya, kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Nggak usah bohong lah. Nanti ketika air sampai di muara maka siap untuk dipompa ke laut. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air. Nah, air-air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan bikin gorong-gorong kok dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Artinya bukan bikin gorong-gorong yang besar di laut. Itu keliru. Waktu kampanye ingin menghentikan reklamasi, tapi sekarang memberikan izin untuk pulau reklamasi. Kami tidak pernah mengatakan membongkar reklamasi, istilahnya tidak pernah menolak reklamasi. Ini saya langsung buka. Judul kampanye kita adalah tolak reklamasi. Menolak pembangunan pulau reklamasi untuk kepentingan komersial. Nah, itulah tadi sahabat beberapa cuplikan video. Dan Mas Anies ingin mempermalukan Bapak Prabowo dan Mas Gibran ya. Namun
Pak Luhut mempermalukan duluan dengan membongkar semua rekam jejak digital dari Mas Anies. Nah, ketahuikan bagaimana kelakuan Mas Anies pada waktu itu. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.